selebgram dan influencer kan dia tuh masuknya ke kategori sosial media ya. Jadi sebelum itu tuh aku sempat syuting. Bahkan aku sempat ngajar, sempat jadi guru preschool di salah satu sekolah di Bintaro. Jadi perjalanan aku sebelum jadi selebgram tuh lumayan panjang. Tapi intinya sebelum aku jadi selebgram ini aku sempat syuting, terjun di dunia entertain juga. Aku pernah syuting di Ganteng-Ganteng Serigala. Terus pernah juga bener-bener beberapa bulan sebelum aku terjun di dunia selebgram itu aku sempat syuting Karma yang Roy Kiyoshi itu loh. Nah sempat itu sebulan tuh jarang banget pulang karena kan ngejar FTV kan waktu itu, mereka kan tayangnya pagi sama malam. Jadi bener-bener tiap hari di lokasi, terus sampai pagi, dari pagi sampai pagi kayak gitu. Jujur sebenarnya waktu aku terjun di dunia selebgram ini itu tuh nggak sengaja. Jadi nggak ada rencana atau aku sendiri tuh nggak berusaha untuk naikin followers, engagement segala macam. Jadi waktu itu tiba-tiba aku ketemu sama salah satu selebgram, Prabowo Mundardo itu. Tiba-tiba dia kan ke rumahku tuh, karena waktu itu dia ada problem. Nah, minta tolonglah dia untuk bantu klarifikasi, dan waktu itu Instagramnya dia lagi hilang kan. Akhirnya aku cari tahu nih permasalahan anak ini, aku klarifikasi di Instagramku. Dari situ banyak banget selebgram yang nge-repost storyku tentang si Bowo ini. Akhirnya di-repost sampai NG Drive gitu-gitu semua nge-repost storyku. Dari situ naiklah followersku. Itu naiknya drastis banget, dalam nggak nyampe sebulan followersku naik hampir 150-an, 150 ribu. Iya. Dalam jangka waktu? Nggak nyampe sebulan. Nggak nyampe sebulan? Iya. Oh. Karena kan waktu itu si Prabowo ini kan lagi hype banget juga kan. Maksudnya kayak dari ujung ke ujung tuh dibahas Bowo kan. Kayak gitu sih. Jadi sempet naiknya gara-gara itu. Dan itu pun setelah followersku naik sekitar 5 bulan tuh aku masih belum menyatakan diri aku tuh sebagai selebgram atau influencer. Bahkan aku belum buka endorse, belum buka paid promote gitu-gitu. Belum berani lah karena hujatan netizen juga parah sih. Oh iya. Iya, dibilang aku manja, lah bentar lagi juga buka endorse gitu. Kayak aku dikata-katain lah, benar-benar setiap hari tuh dikata-katain lah bentar lagi juga buka endorse gitu-gitu kan. Terus pada saat itu sih aku belum berani sih. Sampai akhirnya aku udah lepas si Bowo, terus ini banyak banget tawaran masuk. Udah aku mikirnya mungkin rezeki aku dari sini, jadi dari situ aku ambil kayak gitu. Ya udah akhirnya ya udah deh aku coba. Waktu itu tuh langsung nyobanya tapi brand. Jadi aku nggak buka online shop, cobain di brand. Brand pertama ada handphone. Itu lumayan banget budgetnya kan, jadi kayak oke, ambil. Kayak gitu sih. Kalau soal persaingan di dunia selebgram gini sih, pasti klien kan ngelihat engagement rate-nya. Jadi kalau menurut aku di sosial media ini yang bisa naikin engagement rate kita itu ya diri kita sendiri. Kita mau nggak nih konten tiap hari supaya followersnya naik, komennya tiap hari banyak, viewers like-nya tiap hari banyak gitu. Jadi kadang gini, misalnya followers aku 200.000. Nah aku punya temen yang followersnya cuma 100.000. Tapi like foto aku cuma 10.000. Yang 100.000 ini like-nya bisa 20.000. Nah itu usahanya dia untuk naikin engagement-nya dia sendiri kayak gitu. Mungkin aku usahanya kurang banyak seperti dia ini. Artinya dia lebih bagus ya. Nah kayak gitu. Nah, udah gitu yang lebih lumayan bikin nyesek sih adalah ketika mereka ngasih angka, misalnya ada nih 2 followers yang sama, tapi mereka ngasih angka di bawah angkaku. Jadi si anak ini naik gara-gara TikTok misalnya, naik banget langsung detik itu juga kan, yang dimana kita udah, wah gue nih udah setahun loh di sini, tiba-tiba lo naik dengan followers di atas gue dengan ngasih harga di bawah gue jauh. Wah kelar dong. Jadi kayak kita semua tuh ngerasa kayak, wah ini semenjak ada ini nih kita kayak ikutan turun banget kan. Mungkin mereka ini nggak tahu harga, jadi ketika dikasih brand, udah segini aja nggak apa-apa. Yang lain kan keikutan turun dong, mau nggak mau. Jadi kayak, kayak gitu sih sekarang persaingannya ketatnya di kayak gitu. Iya benar sih. Cuma gini, bedanya kalau kita lagi nggak mood,
Maksudnya kita lagi males, terus karena gini, kita itu kapten dari kapal kita sendiri. Tapi kalau kita syuting itu ya kita jadi penumpangnya, kita ngikutin arahan kapten sampai selamat. Nah kalau di sini tuh kita tuh kapten dari kapal kita ya. Kalau kita nggak mengemudi, kapal kita nggak bakal jalan gitu. Itu benar-benar. Tenggelam. Iya bisa tenggelam juga. Setuju banget. Itu bisa tenggelam juga. Jadi ya itu sih bedanya Kak. Kalau kita nggak kreatif, kalau kita nggak konsisten, kita nggak fokus, ya udah goodbye gitu. Apa itu salah satu suka dukanya? Iya. Apa suka dukanya apa? Sukanya ya yang pasti nggak munafik sih, sukanya ya cuannya. Iya, cuannya lebih besar. Iya, ya dukanya gitu. Bener-bener kalau misalnya di entertain kita nggak pakai mikir, udah ngikutin aja. Kalau di sini tuh kita udah capek, nyampe rumah pun kita harus tetap mikir lagi. Besok mau bikin apa, ngonten apa, terus kita harus punya tim kalau mau semangat gitu kan, kayak gitu. Jadi benar-benar kita kerjanya lebih keras sih. Jadi ketika kita mau hasilnya lebih besar, kerja kita pun harus lebih besar juga. Jadi yang akhirnya bikin aku hijab tuh, waktu itu tuh aku tiba-tiba ngaji sih. Ngaji biasa sama ada kajian artis-artis itu, kajian musyawarah namanya. Itu aku ketemu Ustaz Adi Hidayat. Temanya hijrah. Dari situ kayak rada kebuka dikit sih, cuma aku masih nyari nih. Kenapa sih aku harus berhijab gitu? Bahkan aku sampai ngomong di grup keluarga, ngomong ke mama papaku udah hijrah banget, maksudnya udah syar'i, mamaku, papaku juga. Aku nanya, kasih satu alasan kenapa rambut itu aurat, rambut wanita itu aurat, sedangkan laki-laki juga kan punya rambut gitu. Kenapa kan disebutnya rambut itu aurat, kenapa cuma rambut wanita, kenapa laki-laki enggak? Aku nanya gitu. Akhirnya di situ mama papaku diem aja, tapi yang jawab adekku kan pesantren kan. Di situ ada tulisan ini, cewek cowok, tapi dua-duanya pesantren. Di situ ada kata-kata di mana kalau misalnya satu helai rambut kita aja kelihatan itu dosanya tuh untuk orang tua gitu loh. Ada dosa cambuk atau apa aku lupa, pokoknya untuk orang tua. Yang dimana aku lemah dong kalau soal orang tua aku kayak gitu. Terus aku juga mikir gini, ini kayaknya Allah lagi ngasih aku hidayah pada saat aku baik-baik aja. Aku nggak mau nanti Allah ngasih aku hidayah ketika aku kehilangan orang yang aku sayang. Jadi ada beberapa temanku dapat hidayahnya setelah kehilangan orang-orang yang dia sayang, contoh orang tuanya, suaminya, baru mereka mau hijrah. Iya, baru mereka mau hijrah, mau hijab gitu. Nah aku nggak mau sampai kehilangan orang-orang yang aku sayang, kayak orang tua aku nih, baru aku berhijab. Padahal mereka udah sering nyuruh aku kan, terus kayak akhirnya dari situ aku berhijab. Kayak gitu, aku nggak mau orang tua aku nunggu lama untuk aku bisa bahagian mereka gitu. Perubahannya banyak banget, tapi yang aku rasain setelah aku berhijab, endorse-ku lebih banyak pas berhijab dibanding nggak berhijab. Nggak tahu kenapa. Iya, terutama endorse kayak baju gitu-gitu, hijab itu aku ngerasa lebih banyak dibanding aku sebelum berhijab itu. Terus komentar berubah banget. Followers dari awal aku punya followers 150 sampai sekarang alhamdulillah naik terus sih. Karena kan aku juga nggak berhenti untuk konten di YouTube, konten di TikTok gitu, atau enggak aku konten di tempat lain. Misalnya di Instagram temenku gitu, tapi kan mereka nge-tag aku, otomatis followers aku ikutan naik dong ketika mereka nge-tag aku gitu. Tapi tetap konten dimanapun sih. Tapi ada